didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Selamat malam pemirsa, isu kesejahteraan pengemudi ojek online atau ojol menjadi hal yang selalu diperdebatkan segenap pemangku kepentingan industri transportasi online. Selain soal biaya aplikasi, isu tarif ojol masih menjadi hal yang dibicarakan terus. Benarkah kenaikan tarif ojol otomatis akan menaikkan kesejahteraan mitra pengemudi ojol? Bagaimana dengan potensi kenaikan inflasi jika tarif ojol naik? Lalu bagaimana juga keberlangsungan industri yang sudah menyerap jutaan pekerja ini? Pemirsa, bersama saya Leonard Samusir, inilah Top Ekonomi. Tarif ojol naik, siapa untung? Pemerintah kembali mengkaji kenaikan tarif transportasi online. Hal itu dicetuskan oleh Kementerian Perhubungan dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR pada 30 Juni 2025 lalu. Untuk perubahan tarif, terutama roda 2, itu ada beberapa kenaikan. Ini yang sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi. Kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Penyesuaian tarif transportasi online sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2000 dan yang terakhir pada tahun 2022. Sebab kenaikan mencakup sejumlah hal, yaitu UMR, asuransi pengemudi, pajak pertambahan nilai, hingga kenaikan harga BBM. Meskipun begitu, wacana kenaikan tarif tetap menimbulkan berbagai reaksi dari sejumlah pihak, terutama para pengemudi yang berstatus mitra aplikator transportasi online. Alih-alih menaikkan tarif, pengemudi online justru menuntut penurunan jumlah biaya potongan dari aplikator hingga 10%. Mereka mengaku beberapa aplikator transportasi online melakukan potongan lebih dari 20%, melebihi batas ketetapan yang diatur pemerintah. Di sisi lain, sebagian pengemudi lainnya mendukung kenaikan tarif tersebut karena regulasi tarif yang sudah 3 tahun tidak diperbarui. Sementara biaya operasional dan kebutuhan meningkat. Kepastian regulasi terkait transportasi online dari pemerintah saat ini sudah mendesak. Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait diharapkan dapat menyelesaikan masalah transportasi online yang tidak berkesudahan. Ya pemirsa, bersama saya malam ini telah hadir 3 orang narasumber, 2 orang hadir secara fisik di Studio 1 Metro TV dan 1 orang bergabung lewat sambungan telekonferensi. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah Direktur Eksekutif Modantara Agung Yuda. Mas Agung, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Kemudian telah hadir juga di sebelah kiri saya adalah Direktur Eksekutif Segara Institute Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Nggak macet ya? Agak lumayan. Baik. Dan juga pemirsa telah bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Muiz Thohir. Pak Muiz, selamat malam. Selamat malam Bang Leonard, Pak Agung, dan Pak Peter. Ya Pak Muiz, saya ingin langsung ke Bapak ya Pak, mau mengkonfirmasi Pak, meyakinkan lagi. Kenaikan yang sempat disebut tarif ojol 8-15%, disampaikan oleh Pak Dirjen Perhubungan Darat, itu sebetulnya sudah diputuskan, sudah akan menjadi peraturan atau masih belum Pak Muiz? Baik, terima kasih Bang Leonard. Sebagaimana juga telah diklarifikasi kembali oleh Pak Dirjen ya, sehari setelahnya kalau tidak salah, memang sedang berproses untuk dilakukan kajian, seperti itu. Jadi memang ini belum final, karena ini kan untuk satu keputusan itu kan ada proses yang harus dilalui ya. Ada FGD, kemudian juga kita juga mengundang juga para stakeholder terkait, termasuk juga menghitung dampak dari pembelakuan tarif itu sendiri. Karena seperti mereka ketahui, di situ kan juga ada terkait di dalam ekosistem ini, ada mitra pengemudi sendiri, kemudian juga ada konsumen dan mitra lainnya, UMKM dan lain-lain. Memang usulan kenaikan tarif ini juga ada yang menyampaikan dari beberapa asosiasi ya. Jadi memang sifatnya pro kon ya. Ada yang sepakat atau setuju mengusulkan kenaikan, ada juga yang tidak sepakat. Demikian Bang Leonard sementara.
Jadi pertanyaannya soalnya begini Pak Direktur, ada angka 8 sampai 15 itu kan Pak Muiz. Itu kalau memang belum final berarti kan kita juga tidak akan melihat angkanya begitu loh Pak Muiz. Bagaimana Pak? Ya mungkin disampaikan Pak Dirjen juga sebenarnya ini masih bersifat kajian. Artinya memang ada usulan ya ataupun usulan untuk kenaikan atau penyesuaian tarif ini. Kemudian dari internal kami memang melakukan kajian. Termasuk misalnya kemampuan membayar dan keinginan membayar dari konsumen. Maksudnya itu kan juga jadi bahan pertimbangan juga. Oleh karena itu memang sesuai yang disampaikan Pak Dirjen juga ini masih bersifat kajian dan belum final atau belum diputuskan. Kalau memang sudah diputuskan nanti dalam bentuk keputusan menteri Pak, Bang Leonard. Jadi keputusan menteri terkait dengan penetapan tarif itu. Begitu Bang Leonard. Belum diputuskan, ini maaf nih Pak, saya ingin memastikan lagi karena banyak sekali pemirsa Metro TV yang bertanya. Belum diputuskan itu akan diputuskan kan, mereka bertanya. Lalu apakah itu akan keluar tahun ini? Itu pertanyaan sederhananya Pak Muiz. Bagaimana Pak? Keputusan naik dan tidak itu belum Pak ya. Artinya bisa jadi ini tidak akan naik seperti itu. Jadi ini juga insya Allah mungkin minggu depan ini Pak. Kita sedang dilakukan kajian ya untuk melihat sebenarnya respon terhadap penyesuaian tarif ini. Kalau ternyata memang survei membuktikan atau faktanya menyatakan bahwa tidak perlu ada kenaikan ya mungkin pemerintah juga bisa jadi tidak akan melakukan penyesuaian tarif ini. Begitu. Oke, jadi ada opsi memang selain 8 sampai 15% yang sempat tersebut, ada opsi juga kalau saya sederhanakan naik 0% begitu ya, tidak jadi naik begitu Pak Muiz ya? Ya sekali lagi ini masih sifatnya belum final ya, masih minta masukan dari berbagai pihak, termasuk ya tadi dampak kalau ini dinaikkan atau tidak dinaikkan, begitu Bang Leonard. Oke, keputusannya itu nanti akan keluar dalam bentuk apa Pak? Keputusan Menteri Perhubungan atau peraturan atau apa Pak? Ini kan sebenarnya kalau ini kan revisi sebenarnya, revisi KP 101. Jadi keputusan menteri, jadi yang tangan Pak Dirjen adalah menteri Pak. Jadi yang tahun 2022 itu tarif yang telah beredar saat ini itu berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan KP 1001 tahun 2022. Begitu Bang Leonard. Jadi nanti keputusan menteri Pak kalau jadi naik. Oke, kita nanti tentunya akan mengikuti. Saya ingin ke Pak Agung dulu. Pak Agung, kalau perusahaan aplikasi ya, masyarakat suka bilangnya menyebutnya aplikator katanya begitu sederhananya. Walaupun mungkin salah. Tapi untuk perusahaan aplikasi sendiri Pak, itu apakah memang kenaikan tarif menjadi sesuatu yang akan memberatkan? Karena mungkin logika sederhananya orang konsumen akan mengurangi ordernya karena merasa wah lebih mahal nih. Kalau memang angkanya misalnya 8 sampai 15 ada yang merata-ratakan misalnya 10% Pak. Mengurangi order dan itu akan mengurangi pendapatan baik mitra maupun perusahaan aplikasi atau teoretisnya seperti apa Pak Agung? Jadi gini, ini kan seperti tadi disampaikan sama Pak Direktur masih dalam kajian ya. Jadi kita apresiasi dulu Kementerian Perhubungan yang melakukan kajian ini sehingga tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi yang lebih penting sebetulnya bukan soal kenaikan tarif atau berapanya atau 8-15%-nya gitu. Yang lebih penting sebetulnya adalah jangan sampai industri ini yang sudah memang sekarang udah overregulated gitu ya. Udah overregulated. Jadi jangan sampai industri ini semakin overregulated sehingga kemudian justru akan mematikan industri itu sendiri yang dampaknya kemudian malahan bisa menyebar kemana-mana dampak negatifnya. Dan mungkin kita perlu juga melihat kayak beberapa negara tetangga seperti di Malaysia, kemudian di Filipina, di Vietnam. Itu dibandingkan dengan Indonesia, bahkan dibandingkan dengan Thailand juga, Indonesia ini yang paling banyak diatur berbagai segmennya untuk subindustri ini. Untuk gitu. ojek online ini ya? Iya betul, untuk transportasi online gitu. Jadi mungkin yang lebih penting adalah bagaimana menjaga supaya industri ini tetap jalan, inovasinya juga bisa tetap berkembang dan kemudian juga dia bisa memberikan dampak yang lebih baik dan memberi manfaat pada masyarakat luas baik itu konsumen maupun mitra pengemudi maupun juga dari pelaku industrinya sendiri. Opsi soal tarif ini Mas Agung kan tadi ada kemungkinan tidak naik, tapi ada kemungkinan naik. Kalau tidak naik saya tidak bertanya. Tapi kalau naik
itu sesuatu yang menggembirakan untuk kesejahteraan mitra, banyak orang berpikir seperti itu, atau memang itu juga harus dikaji ulang karena ketika tarifnya naik, katakanlah 10% misalnya, saya ratakan 8-15 itu, maka bisa jadi order orang berkurang dan mitra akhirnya kekurangan pendapatan, apalagi perusahaan aplikasi. Saya kira itu bagian yang mungkin perlu ditelaah lebih lanjut ya, pelajari lebih lanjut seperti tadi, dikaji dengan lebih mendalam dengan mempertimbangkan banyak faktor tersebut. Dan yang disampaikan oleh Bang Leo tadi mungkin adalah bagian-bagian dari faktor yang akan jadi pertimbangan dari Kementerian Perhubungan dalam melakukan kajian ini. Saya kira itu bisa Pak Direktur lebih paham kira-kira apa saja ininya bagiannya. Kita bertanya ke Pak Peter. Pak Peter, ini yang harusnya lebih netral melihatnya kan. Kalau secara teori Pak, untuk kenaikan tarif ojol, tidak menyebut angka, itu kan akan meningkatkan pendapatan bagi driver dan juga perusahaan aplikasi. Tapi saya saja berpikir, wah harus lebih selektif untuk mengorder ini, mungkin akan berkurang. Benar begitu atau seperti apa Pak? Ya, yang pertama, satu kebijakan itu kan tidak diambil di dalam ruang kosong. Oke. Kebijakan itu tidak hanya kita pikirkan dia berdampak kepada internal industri. Ya, dalam hal ini apakah itu mitra, ya, ataukah aplikator ataupun konsumennya. Itu jelas pasti akan terdampak apakah ada yang positif atau negatif. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kebijakan ini harus kita lihat dampaknya terhadap keseluruhan perekonomian kita. Itu juga harus dilihat. Nah, makanya saya menjadi bertanya-tanya apakah kajian tadi, yang disebutkan kajian tadi adalah sebuah kajian yang sudah selesai atau baru mau dikaji. Baru mau dikaji? Ya, karena kalau saya memperhitungkan ya, dalam kondisi saat ini, ya, kebijakan yang diambil harusnya benar-benar memperhitungkan dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya di dalam industri tersebut, tetapi terhadap industri lain, termasuk perekonomian secara keseluruhannya. Ekonomi bangsa ini ya? Ya, jadi dalam arti itu, kajian itu benar-benar sebuah kajian yang komprehensif dan seharusnya kajian itu begitu dia sudah selesai, dia sudah berujung pada sebuah rekomendasi keputusan. Nah, bicara itu Pak Peter, kalau dalam kondisi ekonomi Indonesia sekarang yang semua orang melihat ada perlambatan, disebut-sebut bahwa kenaikan tarif ojol ini akan langsung menaikkan inflasi katanya begitu. Benar demikian atau jangan-jangan karena orang mengurangi ordernya, inflasi pun tidak ikut jadi naik gara-gara kenaikan tarif? Jadi inflasi itu kan ada namanya first round effect, ada second round effect, terus third round effect dan seterusnya. Tidak selalu hanya sekali dampaknya? Iya, jadi yang pertama kenaikan itu sendiri dia sudah menaikkan inflasi. Ya, kenaikan harga itu. Nah, ada second round effect-nya. Second round effect-nya dia akan berdampak pada harga-harga yang terkait. Karena dia kan menjadi sebuah biaya. Kan? Ada biaya makanan, akan mengurangi makanan. Untuk yang food itu. Karena kan dengan ini berarti on demand services-nya untuk GoFood, nggak boleh nyebut merek, untuk pesanan makanan dan sebagainya, itu tentu akan ikut naik. Ya, kalau ikut naik, yang lain juga ikut naik. UMKM-nya juga terkena, lambatannya akan berdampak kepada kenaikan inflasi. Walaupun kenaikan itu kemudian nanti akan semacam didiskon oleh penurunan demand. Bisa. Tetapi seperti disampaikan tadi, orang harganya naik, harga naik berarti kan menyebabkan inflasi. Tapi kalau untuk mitranya sendiri Pak Peter, untuk drivernya sendiri, dengan kenaikan tarif ojol, berapapun persentasenya, itu apakah akan memang secara teoritis serta-merta menaikkan pendapatan dan kesejahteraannya, atau belum tentu? Nah, ini balik lagi, kajian itu harusnya mengungkap juga first round efeknya dan second round efeknya. First round efeknya pasti dia menaikkan, karena secara hitung-hitungan ya begitu dia kenaikan tarif, berarti kan ada kenaikan harga dari apapun namanya, dia mendapatkan harga yang lebih tinggi. Pendapatannya akan naik serta-merta. Tapi second round efeknya dia adalah melihat omset secara keseluruhan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya beli dan elastisitas masyarakat terhadap perubahan harga. Jadi
kemungkinan secara harga dia mengalami kenaikan pendapatan, tetapi secara omset jumlah penumpang yang biasa didapatkan itu turun. Jadi, nah itu yang harus dibuktikan secara kajian, melihat dengan mempertimbangkan tingkat elastisitas dari permintaan konsumen. Terkait dengan regulasinya sendiri ya, tadi Pak Agung mengatakan, Pak Peter, saat ini industri ini menurut Pak Agung sudah over-regulated, kata Pak Agung. Kalau Anda lihat memang soal tarif ojol ini memang harus diregulasi oleh otoritas, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, atau memang dibiarkan saja industri menemukan quote-unquote keseimbangannya untuk harganya. Bagaimana Pak? Secara kalau kita lihat dari bisnis modelnya, ya, ini seharusnya memang benar, saya sependapat ini tidak seharusnya diregulasi sedemikian. Ya, cuman memang saya memahami juga pertimbangan dari apa yang dilakukan, regulasi yang diambil itu adalah lihat dari struktur pasar kita yang sekarang ini cenderung oligopoli. Ya, nah jadi dalam pasar yang oligopoli itu ada tuntutan untuk melakukan regulasi, karena oligopoli itu kan memunculkan market power pada sebagian. Kalau di kita ini kan ada 2 pemain besar, ya, yang artinya yang ada 4 pemain yang cukup besar, ada 2 pemain yang sangat besar. 2 yang besar ini yang hijau-hijau ya? Ya, yang hijau-hijau. Ya, nah ini dikhawatirkan ini akan adanya market power itu akan memunculkan pengaturan permasalahan-permasalahan di pasar yang harus diatur. Nah, jadi dalam konteks itu saya memahami kalau kemudian kita agak berbeda dengan di negara lain yang memang kemudian kita harus diatur. Tetapi ya ada tetapinya. Saya sependapat jangan sampai kita over regulated yang kemudian memunculkan. Nah, ini kan yang kemudian sekarang ini terjadi kan banyak sekali isu, banyak sekali permasalahan yang menurunkan industri ini. Baik. Apakah memang masalah tarif ojol ini hanya soal tarif? Karena ada juga yang sering disebut pemirsa adalah soal platform fee, potongan aplikasi. Apa benar itu menjadi masalah? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Ya pemirsa, terkait dengan ojek online, selain tarif ada juga yang sering dipertanyakan khususnya oleh mitra driver atau pengemudi terkait dengan platform fee, atau banyak orang mengatakan potongan aplikasi yang dikatakan bahwa ternyata lebih besar dari 20%. Kami punya ada gambaran beberapa transaksi yang ini transaksinya benar-benar terjadi tapi kami tidak memberitahu dari mana. Ini ada transaksi ojek online dalam jarak dekat itu dengan hitungan 1 km jaraknya. Ada rupiahnya, ini lokasi jemputnya dari Pasaraya Blok M, sekitar 1 km ke tujuannya adalah Cikajang. Lalu biaya perjalanannya Rp13.000, yang di dalam rinciannya 80% pendapatan ke mitra dan 20% ke aplikator. Lalu di bawahnya kalau pemirsa bisa melihat ada biaya jasa aplikasi itu Rp2.000. Itu adalah yang 100% yang dibayarkan konsumen kepada aplikator. Lalu kemudian ada diskon voucher. Sering disebut bahwa aplikator itu biaya promosi bakar uang. Ada diskon voucher itu minus Rp5.000. Itu adalah 100% ditanggung oleh aplikator, dan ada tip. Kalau konsumen memberikan tip itu Rp20.000 yang langsung 100% diterima oleh mitra atau pengemudi. Lalu kita melihat ilustrasi berikutnya di grafik berikut. Ini adalah penjelasan hitungan siapa mendapat berapa. Ini adalah biaya transaksi ojek online. Dari transaksi tadi yang diterima oleh pengemudi itu adalah 80% dari biaya perjalanan, yaitu 80% kali Rp13.000 itu adalah Rp10.400. Dan 100% dari tips yang diberikan oleh konsumen Rp20.000 itu jadi total Rp30.400. Sementara pembayaran oleh pelanggan adalah Rp10.000 karena biaya perjalanan Rp13.000 ditambah biaya jasa aplikasi Rp2.000, sebetulnya harusnya Rp15.000,
Tapi karena dalam tanda petik disubsidi oleh aplikator, bakar uang tadi, diskon dari aplikator adalah 5.000 sehingga konsumen hanya membayar Rp10.000. Di gambaran berikut, ini yang diterima oleh aplikator sebetulnya adalah malah minus Rp400. Ini didapat dari perhitungan bahwa karena aplikator memberikan voucher diskon Rp5.000, maka tadi yang diterima oleh aplikator sebetulnya adalah 20% dari 13.000, itu Rp2.600. Lalu ditambah biaya jasa aplikasi yang Rp2.000, Rp4.600. Itu yang diterima oleh aplikator. Sementara karena aplikator memberikan subsidi dalam tanda petik voucher diskon Rp5.000, maka sebenarnya yang didapatkan aplikator justru minus Rp4.600 kurang Rp5.000, jadi Rp400. Di gambaran berikut, yang sering di grafik berikut, yang sering disalah mengerti oleh para pengemudi ada beberapa, bahwa pengemudi melihat yang diterimanya adalah 10.400 tadi, para pemirsa mohon diingat, dibagi dengan 13.000 tambah Rp2.000, itu malah jadi 70%. Padahal harusnya tidak seperti itu. Ini potensi kesalahpahaman driver menghitung komisi dari biaya perjalanan dan biaya jasa aplikasi. Ya, saya ingin ke Pak Agung dulu. Pak Agung, tadi kita lihat sama-sama ya. Dan ini yang sering menjadi permintaan dari pengemudi atau mitra, yang kemudian juga diamplifikasi oleh beberapa wakil rakyat yang mengatakan bahwa potongan itu tidak boleh 20%. Yang 20%-nya saja sekarang mulai dipermasalahkan. Menjadi ada yang minta 10% lah. Ya. Untuk aplikator atau perusahaan aplikasi sebetulnya 20% itu marginnya besar sekali. Kalau jadi 10% marginnya berkurang atau seperti apa sebetulnya? Jadi gini, kan sekarang ini kan aturannya memang di 15+5 ya. Jadi anggaplah 20% gitu ya. Dengan perhitungan yang 5% harus kembali lagi kepada mitra dalam bentuk in-kind atau dalam bentuk upskilling dan segala macam program. Tapi ketika misalnya ada pemotongan menjadi diatur secara rigid gitu misalnya, taruhlah 10%, yang tadinya 15 menjadi 10 kan ada pengurangan 5%. Kita ngelihatnya tidak 5% terhadap 100%, tapi 5% terhadap 15%. Dan itu berarti sepertiganya. 30%. Dan itu berarti kan ada potensi kekurangan atau pengurangan revenue yang sampai 30%. Dan itu pasti punya berdampak nih buat aplikator yang memang perusahaan aplikator yang memang menerapkan itu. Tapi kan sekarang kan memang ada beda-beda ya. Jadi tiap aplikator kan punya skemanya sendiri-sendiri. Dan itu juga akan sangat tergantung dari misalnya fitur apa yang mereka sediakan atau mereka sedang ada promosi apa segala macam gitu. Jadi ada banyak faktor dan banyak elemen lah. Yang bervariasi begitu yang ya? Bervariasi. Gitu. Jadi saya kira kembali lagi gitu tadi ketika misalnya karena ini kan industri yang sudah sangat diregulasi. Sebisa mungkin janganlah kita kemudian terlalu meregulasi sehingga terjadi over-regulated tadi, yang kemudian justru berdampak sangat kuat, berdampak negatif sangat kuat terhadap industrinya itu sendiri. Karena ketika dia berdampak kepada industrinya itu sendiri, yang terdampak bukan hanya perusahaan aplikatornya aja. Efeknya kemana-mana. Efeknya kemana-mana. Seperti tadi disampaikan sama Pak Peter, ada second efeknya, third effect, ada spillovernya lah. Dan itu ekosistemnya sendiri kan juga ada ring. Kalau kita bisa bilang pakai ring 1, ring 2, ring 3 kan ekosistemnya juga luas gitu. Jadi itu semua pasti akan terdampak gitu. Jadi kembali lagi, saya kira yang lebih penting di sini adalah ketika misalnya pengaturan tersebut bertujuan baik untuk kesejahteraan mitra pengemudi, jangan sampai kemudian jadi backfire dan justru malahan berdampak negatif terhadap industrinya itu sendiri dan kemudian bisa berdampak kemana-mana. Baik, saya ingin ke Pak Muiz dulu. Pak Muiz masih bersama kita, Pak? Siap. Baik, Pak Muiz, ini terkait dengan tarif, ada juga yang banyak sekali dipertanyakan terutama oleh mitra pengemudi terkait dengan platform fee yang baru saja kita bahas dan saya yakin Bapak mengikuti. Soal potongan aplikasi ini juga nanti akan diatur oleh keputusan Menteri Perhubungan terkait juga dengan tarif atau memang itu tidak diatur oleh Kemenhub, Pak? Baik, sebenarnya pengaturan terkait
platform fee tidak Pak ya. Kami yang pengaturan regulasi Kementerian Perhubungan itu hanya mengatur hubungan antara aplikator dengan mitra pengemudi. Tadi yang proporsi 80% dan 20%. Itu yang kita atur sampai saat ini gitu. Jadi makanya tadi dari ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan tadi, misalnya jasa platform fee, kemudian terutama dengan ke konsumen ya, platform fee ke konsumen, kemudian ada sebut juga kaitan dengan ada layanan aman, misalnya itu kan terkait dengan insurans mungkin ya. Itu memang sesuatu yang tidak diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan, Pak. Sesuai dengan KP 101 itu di luar aturan kita, dan mungkin itu juga bukan domain kami dari Kementerian Perhubungan. Jadi memang pada dasarnya kita hanya mengatur hubungan antara aplikator dengan mitra pengemudi. Nah, kemudian juga menarik juga apa yang disampaikan Pak Peter ya. Jadi memang pada awalnya sebenarnya ini kan intervensi regulasi ini kan muncul sebenarnya dimulai dengan PM12 ya. Di dalam PM12 tahun 2019 itu sendiri sebenarnya tidak dalam konteks mengatur terlalu jauh, tetapi lebih kepada perlindungan terhadap keselamatan pengguna. Oleh karena itu PM12 tahun 2019 itu juga bunyinya ya, tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena memang sepeda motor sendiri sebagai public transport itu kan secara undang-undang tidak ada payung hukumnya ya. Cuman karena memang ekosistem ojek online ini sudah berkembang gitu kan, sehingga pemerintah dalam ini Kementerian Perhubungan mengatur lebih kepada bagaimana agar penggunaan sepeda motor sebagai ojek online, ojek dalam hal ini bisa memenuhi aspek keselamatan. Orang itu diatur kan, persyaratan pengemudi seperti apa, kendaraan seperti apa, di situ sebenarnya. Jadi poin kita di Kementerian Perhubungan mengatur keselamatan tadi. Adapun tadi platform fee ya, terutama kaitan dengan konsumen ya, mitra dan konsumen, itu bukan ranah pengaturan Kementerian Perhubungan. Begitu Bang Ronald. Kalau Kemenhub sendiri melihat tadi ada perasaan bahwa industri ini saat ini relatif overregulated. Kemenhub melihat itu atau justru masih kurang nih regulasinya? Karena saya dengar yang Pak Muiz sampaikan, betul ya, saya teringat lagi motor kan sebetulnya tidak boleh untuk angkutan. Lalu kemudian undang-undang transportasi online-nya belum ada begitu ya. Itu bagaimana Pak Muiz? Ya, tadi saya sampaikan, jadi sebenarnya upaya regulasi lebih pada pengaturan bagaimana penggunaan sepeda motor lebih berkeselamatan lah, seperti itu kan. Ini juga ya tadi istilahnya karena sudah pengguna sepeda motor sudah masif itu kan, pemerintah hadir dalam rangka menjamin atas keselamatan, mengatur di situnya sebenarnya. Kemudian juga terkait dengan pengaturan tarif ya, tadi ya, pengaturan tarif. Tadi Pak Peter juga menyampaikan karena mungkin struktur pasar di kita sedang berubah sehingga perlu intervensi pemerintah. Mungkin disitulah pada waktu itu kenapa Kementerian Perhubungan yang mengatur besaran tarif ini, termasuk juga komposisi proporsi ya, pembagian bagi hasil antara mitra dengan aplikator seperti itu. Adapun terkait dengan hal-hal yang lain itu mungkin kita kembalikan juga ya ke bagaimana masyarakat melihat itu. Tapi mungkin dari sisi kami Kementerian Perhubungan sementara yang mengatur tadi Pak, hubungan antara mitra dengan aplikator, terutama kaitan dengan pembagian proporsi dan jasa layanan ya, yang tadi besarnya tergantung kilometer jarak yang ditempuh dari layanan sepeda motor sendiri. Baik, Pak Peter, soal platform fee ini, apakah memang yang disampaikan beberapa driver ya, itu lebih besar dari 20%? Lalu kalau 20% tadi Pak Agung sudah katakan dikurangi, katakanlah jadi 15%, itu dampaknya signifikan sekali kepada industri dan nanti efek-efek ikutannya. Pandangan Pak Peter seperti apa? Saya kira ini karena kesalahpahaman ya. Karena even pelaku seperti driver kadang-kadang juga tidak memahami sepenuhnya bisnis model ini. Ya. Walaupun sebenarnya sederhana ya. Mungkin kita ambil analogi lah ya. Sebenarnya apa yang sebenarnya bisnis model dari industri ride hailing ini. Ride hailing ini kan sebenarnya bisnis digital itu sebenarnya
mirip dengan kalau kita mengatakan ini adalah industri menyewakan lapak. Oke. Ya. Di mana aplikator itu membangun bangunan, taruhlah sebuah bangunan yang kemudian dia sewakan kepada para mitra buka lapak dia di sana. Ya. Nah, nanti ada yang datang berkunjung. Oke. Jadi dia mempertemukan antara mitra, ya driver, dengan para konsumen. Yeah. Nah, dua-duanya masuk ke gedung yang dibangun oleh aplikator. Nah, sebagai balasan dari investasi yang dia keluarkan untuk membangun gedung, mitra harus bayar fee. Kalau di mall sebutnya bayar sewa lapak. Tenannya ya? Ya, tenan lah. Tenant fee. Tenant fee. Nah, kalau di pengunjung kalau untuk di event-event tertentu dia masuk gedung pun harus bayar kan. Bayar tiket. Bayar tiket. Jadi dua hal ini dua-duanya harus bayar. Nah, yang 20% itu adalah bayar sewa lapaknya kepada mitra. Oke. Ya. Bayar sewanya bayar tiketnya pengunjung itu berbeda lagi. Tetapi bedanya kalau di aplikasi pembayarannya si pengunjung ini, ya, konsumen ini melalui mitra, melalui lapak. Oke. Nah, inilah yang sering memunculkan kesalahpahaman. Tadi jelas banget kelihatan di situ. Karena ada potongan komisi penggunaan aplikasi kan untuk pengguna. Oke. Dan itu karena dia dibayarkan melalui mitra yang lapak, maka si mitra merasa itu duitnya dia. Makanya tadi dalam perhitungan tadi yang seharusnya 20% terhitung sama mitra menjadi 30%. Padahal yang berapa ribu tadi, ya, yang 5%-nya, 10%-nya itu sebenarnya dari aplikator, dari konsumen. Dari konsumen. Konsumen, untuk pembayaran tiket masuknya atau penggunaan aplikasinya. Nah, inilah yang memunculkan tudingan bahwasanya aplikator itu memotong lebih dari 20%. Padahal yang dipotong itu bukan komisi untuk mitra. Baik. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah ini berdampak nanti? Ya. Persoalannya sekali lagi, ini kan sewa. Coba bayangkan, Bang Leo, saya bangun gedung, ya, kemudian saya sewakan. Tetapi sewa saya diatur. Padahal kan ini kan adalah bisnis yang sejak awal itu saya tidak membayangkan bahwasanya itu akan diatur, apalagi akan diturunkan sedemikian rendahnya. Ya, nah perlu pemahaman juga dengan yang dimaksud dengan komisi 20%. Komisi 20% itu adalah komisi batas atas. Baik. Itu juga harus dipahami. Industrinya sudah berkembang begitu pesat, nilainya sudah triliunan rupiah. Tapi memang pemahaman dari para pelaku yang masih kurang baik. Pertanyaannya adalah tetap tarif ojol naik, siapa untung? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi dan kita masih membicarakan terkait dengan tarif ojol yang mungkin naik, mungkin tidak. Saya ingin ke Pak Muiz. Pak Muiz, kalau kita melihat ini industri yang sangat besar nilainya ya Pak Muiz ya. Kalau data kami memperlihatkan di tahun 2022 saja nilainya di Indonesia Pak sudah sampai sekitar 8 miliar dolar. Tahun 2025 diperkirakan lebih dari 14 miliar dolar. Kalau melihat hitung-hitungan ini Pak Muiz, bagaimana kemudian Kementerian Perhubungan melihat soal tarif ini Pak? Karena mungkin agak out of topic, tapi kalau kita melihat misalnya Undang-Undang Jalan Tol Pak, setiap 2 tahun sekali undang-undang itu membolehkan operator jalan tol untuk menaikkan tarif sebesar minimal inflasi 2 tahun berjalan. Itu undang-undangnya ada. Tapi kan kalau untuk ride hailing seperti ini Pak, ojek online ini, undang-undangnya belum ada. Tadi Pak Agung sudah mengatakan Pak Muiz, jangan terlalu diregulasi, tapi kalau saya berpikir kurang diregulasi juga tidak baik. Bagaimana pandangannya Pak Muiz? Ya, baik Bang Renat. Ini juga yang
sering disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Dirjen juga ya, sebenarnya kehati-hatian kita dalam mengatur regulasi di sini. Karena tadi yang sebutkan Bang Leonard juga kan banyak udah ekosistem yang terkait dengan bisnis ini kan cukup banyak ya. Ada mitra, kemudian ada UMKM juga, dan juga konsumen di sini. Gitu. Oleh karena itu ya kita ya sangat hati-hati, jangan sampai juga tadi perubahan-perubahan baik itu tarif maupun juga pengurangan ataupun penambahan komisi yang kita telah mengatur itu menyebabkan ya tadi terganggunya ekosistem ini, sehingga katakanlah kita tidak menginginkan ya ekosistem ini bubar, katakan seperti itu, dan akhirnya banyak juga pihak-pihak yang selama ini bergantung dengan bisnis ini juga menjadi kehilangan seperti itu, pekerjaan dan sebagainya. Nah itu yang dari sisi kami pemerintah ya sangat hati-hati sekali. Oleh karena itu juga sebagaimana disampaikan Pak Menteri juga, kita akan sangat mendengarkan sekali berbagai pihak ya terkait apakah tarif naik atau tidak, termasuk juga misalnya tadi potongannya turun atau tetap dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini sedang kita lakukan survei sebenarnya terkait dengan tadi dampak apabila ini naik atau turun, atau ya tadi potongnya dikurangi atau tetap dan sebagainya. Seperti itu Bang Leonard. Tadi mungkin menunggu hasil deh. Saya juga belum berani menyimpulkan atau mendahului hasil yang sedang dilakukan kajian surveinya. Terima kasih. Kalau boleh Pak Muiz, yang diterima oleh Kementerian Perhubungan Pak, aspirasi dari mitra ya, itu kebanyakan memang ingin tarif naik atau tidak Pak? Saya sampaikan di awal ya Pak, jadi memang ada komunitas-komunitas, jadi banyak nih asosiasi yang akan ojek online ini ya, ada Garda Nusantara, kemudian juga ada forum diskusi transportasi online, itu juga komunitas, itu teman-teman yang mengendaki kenaikan tarif, seperti itu. Tapi ada yang memang lebih menekankan kepada tadi pembagian komisi antara aplikator dengan mitra. Tapi mungkin poinnya kalau saya melihat sebenarnya bagaimana kesejahteraan mitra ya menjadi seperti kalau saya lihat ya apapun yang mereka sampaikan adalah concern mereka adalah bagaimana kesejahteraan mitra itu bisa lebih meningkat lah seperti itu. Namun demikian kalau saya juga melihat ya Pak, ini juga ada fenomena oversupply ya, terkait dengan industri ini gitu, terutama mungkin jumlah mitra yang terlibat dalam bisnis ini gitu. Baik. Mungkin di awal-awal pertumbuhannya mungkin tidak banyak di driver yang terlibat di sini, tetapi kemudian tumbuh, sementara mungkin demand ya bisa jadi tumbuh atau mungkin tetap seperti itu, sehingga mungkin ada oversupply di sini, sehingga mungkin tadi pendapatan mitra juga relatif berkurang dibanding mungkin di awal-awal industri ini berkembang, seperti itu Bang Leonard. Kita sangat menantikan tentunya nanti seperti apa ya dasar perhitungan, dasar pertimbangan dari Kementerian Perhubungan. Tapi saya ingin ke Pak Agung dulu. Pak Agung, kalau saya kristalkan dua pertanyaan ya terkait dengan tarif ojol. Yang pertama dulu mohon dijawab, kalau tarif ojol itu naik sekarang, tahun ini katakanlah begitu, itu akan menjadi masalah atau tidak untuk perusahaan aplikasi? Belum bisa dilihat. Belum bisa dilihat karena kan ya seperti tadi disampaikan kan ada efek yang berlapis dan itu yang perlu dipertimbangkan gitu. Jadi kalau sekarang berandai-andai ya tidak bisa diandaikan. Oke. Pertanyaan yang kedua terkait dengan platform fee tadi yang sekarang 15 tambah 5 20%. Itu ada yang minta ke 10%, malah ada yang minta ke 0%. Itu kalau untuk perusahaan aplikasi masuk akal atau tidak? Jadi untuk perusahaan-perusahaan aplikasi, sekali lagi perusahaan aplikasi ini kan berbeda-beda ini ya, dan 15+5 itu kan batas atas. Jadi otomatis mungkin perusahaan aplikasi yang memang menggunakan batas atas, kalau misalnya diturunkan sedemikian rupa dan secara rigid diatur di situ, tentu saja akan sangat terdampak negatif. Tapi mungkin buat yang sekarang tidak ada di ini bisa jadi berbeda. Tapi yang jelas adalah yang terpenting di sini adalah justru pengaturan terhadap ekosistem ini atau industri ini itu jangan sampai kemudian
seperti kaset rusak, tapi jangan sampai over regulated sehingga kemudian itu berdampak negatif kepada si ekosistem itu sendiri. Padahal ekosistemnya sendiri tidak hanya aplikator, mitra dan konsumen, tapi seperti tadi disampaikan Pak Peter, ini lebih luas lagi dan itu pasti akan terdampak juga gitu. Jadi saya kira kata kuncinya di sini adalah kehati-hatian. Baik. Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Muiz. Pak Muiz, kita berharap tentunya Pak, kalau ada keputusan itu nanti sudah amat sangat jelas, lalu sudah sangat diperhitungkan semua dan segenap stakeholder sudah diajak bicara benar-benar. Itu kira-kira akan segera dilakukan atau kita masih harus bersabar menunggu kepastian soal tarif ojol ini atau bagaimana Pak Muiz? Baik, Bang Renat. Jadi saya sampaikan sebenarnya diskusi dengan seluruh stakeholders sering kita lakukan ya, termasuk dengan mitra ya, aplikator juga. Dan insya Allah mungkin minggu depan ya, karena kan sedang melakukan kajian survei tadi terhadap dampak kalau naik atau misalnya terkait juga pengurangan komisi misalnya, itu insya Allah minggu depan nanti akan melakukan FGD ya. Forum discussion yang melibatkan seluruh stakeholder, mungkin mitra juga, aplikator, termasuk juga mungkin kita mengundang stakeholder terkait ya di kementerian dan juga dari Komisi 5. Karena ini juga salah satu amanat yang diminta ya di dalam raker dengan Pak Menteri waktu itu untuk bisa melibatkan seluruh stakeholder dalam membuat keputusan terkait dengan ojek online ini. Begitu Bang Leonard. Komisi 5 DPR dan Kemenhub saja Pak Muiz atau juga sekaligus dengan sekian komisi lain dan juga sekian kementerian lain Pak? Karena kan kalau bicara ojek online saja, kalau aplikasinya mati kan yang dibicarakan ini tidak ada gunanya lagi nih. Bagaimana Pak Muiz? Mungkin sementara ini kaitan dengan yang apa yang jadi tuntutan teman-teman ya, kaitan dengan tadi yang lebih ke yang saat ini diatur Kementerian Perhubungan. Tetapi memang kalau kita melihat ekosistem ini ya, memang tadi misalnya kaitan dengan hubungan antara platform fee kepada konsumen itu kan jelas bukan ranahnya Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu dalam waktu raker juga sebenarnya dari Komisi 5 apa ya, ini harus lintas kementerian dan juga lintas komisi ya. Karena misalnya Komdiji di Komisi 1, kemudian juga Kementerian Tenaga Kerja itu juga mitranya berbeda juga di komisi, lupa saya komisi berapa di situ. Intinya seperti itu. Jadi mungkin termasuk rapat tadi raker dengan Pak Menteri tadi juga itu juga disinggung juga, dan ini juga diminta sebenarnya dari pemerintah juga, apakah inisiatif dari pemerintah seperti itu membuat draft atau konsep undang-undang transportasi online ini. Itu juga sebenarnya tadi juga mengemuka juga. Tapi ini nanti mungkin jadi diskusi lebih lanjut ya Pak, kaitan dengan undang-undang transportasi online ini. Kita tunggu berarti pekan depan akan seperti apa kelanjutan dari pembicaraan tarif ojol ini. Terima kasih ya Pak Muiz Thohir sudah mencerahkan kami semua. Selamat malam Pak Muiz. Pak Peter, kalau pesan terakhir Pak untuk semua stakeholders yang terkait ya, bukan hanya pemerintah tentunya, apa Pak untuk kemudian tarif ojol ini ya menguntungkan semua pihak kalau bisa? Ya ini yang pertama ya, sebagai penutup ini, tarif ojol naik ini perlu ditelusuri ini dari mana ya, karena yang saya dengar nih ya dari munculnya tarif ojol ini, tudingan itu langsung ke mitra, langsung ke aplikator. Maksudnya? Jadi permintaan ini? Iya, karena ini kan sebenarnya dalam bahasa sederhananya, pemerintah mengajukan kenaikan tarif ini seperti nggak ada angin, nggak ada hujan, ya. Tahu-taunya muncul tarif ojol. Saya di dalam diskusi sebelumnya di banyak forum itu saya mendengar dari mitra, dari driver, ya itu menyatakan kami tidak pernah minta kenaikan tarif. Ya. Nah di dalam demo dulu itu ada 5 permintaan dari
mitra Baik, dan baik. tidak ada satupun yang Oke. menyatakan permintaan kenaikan tarif Oke, ojol. jadi harus cari tahu ya ini Ya. asal usulnya dari mana. Kalau tidak dari mitra, ya tudingan tentu ke Baik. aplikator. Dan ini tentu menurut saya tidak baik ya karena memunculkan tadi sekali lagi di tengah berbagai isu tudingan tersebut tentu akan tidak bagus untuk nama dari aplikator. Landasannya seperti apa? Nah, Terima kasih. Itu yang pertama. Pak Yang Peter, kedua, mohon maaf, waktu kita sangat terbatas. Jadi nanti kita akan lanjutkan di bagian berikut. Pak Agung, singkat saja Pak, apa pesan untuk segenap stakeholders? Iya, sebetulnya mungkin lebih ke regulator sebagai yang pengatur regulasinya, karena kan kita diskusinya soal regulasi ya. Iya. Tapi intinya adalah lebih kepada ini adalah sebuah industri yang sudah overregulated dibandingkan dengan industri-industri lain yang ada, bahkan industri digital lain juga. Jadi pengaturan atau mengatur regulasi harus sedemikian rupa dan berhati-hati sehingga dia tidak berdampak negatif kepada ekosistem yang sedang berkembang dan kalau bisa mengembangkan ekosistem lebih lanjut. Baik. Kita harap itu yang akan terjadi. Saya berterima kasih ke Pak Agung, Pak Peter, dan juga kepada Pak Muiz. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Kita akan berjumpa kembali Selasa pekan depan. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV